Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana Dwi Khadijah dengan NPM 201434158, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, semester 7, kelas I. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan mengenai cara dan pelaksanaan dari penelitian tindakan kelas sebagai bentuk guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 1. Latar belakang. Latar belakang berarti dasar yang mendorong diangkatnya sebuah judul. Masalah berarti kesenjangan antara harapan dan fakta atau harapan yang tidak sesuai dengan fakta sehingga apa? Menimbulkan permasalahan. Permasalahan inilah nantinya yang melatar belakangi terwujudnya atau diangkatnya sebuah judul oleh peneliti. Nah, kata kunci dari masalah yaitu ada namun, pada kenyataannya, akan tetapi. Contoh, pada kurikulum ke-13, siswa itu dituntut atau diharapkan dapat aktif dalam proses pembelajaran, yang dimana dapat mengajukan penyelidikannya secara lisan, dapat memberikan ide, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyelesaikan masalah yang diajukan oleh guru, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, pada kenyataannya, siswa masih ada sebagian yang kurang paham dengan materi yang disampaikan guru. Sehingga apa? Membuat siswa cenderung untuk berkomunikasi dengan teman sebangku, tidur, bahkan bermain. Hal inilah dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Nah, itu contohnya. Kemudian, dalam latar belakang sendiri itu berisikan tentang yang pertama itu adanya pemaparan harapan. Yang kemudian adanya fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga, ada penyebab. Apa yang menyebabkan fakta itu terjadi? Kemudian yang keempat ini ada solusi yang ditawarkan oleh peneliti. Nah, kemudian memaparkan atau menjelaskan keunggulan dan kelebihan dari solusi yang ditawarkan oleh peneliti. Oke, mengenai contoh, kan? Tadi sudah ada harapan dan fakta yang nggak sesuai. Kemudian penyebabnya. Nah, apa yang menyebabkan siswa tadi ini cenderung berkomunikasi dengan rekannya, tidak fokus kepada gurunya? Ternyata didapatkan penyebabnya, guru dalam menyampaikan proses pembelajaran tidak menggunakan variasi model ataupun metode, sehingga siswa merasa bosan. Sebab pembelajaran masih berfokus kepada teacher center, yaitu ceramah. Nah, seperti itu penyebabnya. Nah, solusinya apa? Ya kan? Oke, solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah penggunaan model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament, yang dimana keunggulannya itu adalah dengan menerapkan model TGT, siswa lebih aktif, bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Baik, yang kedua itu ada identifikasi masalah. Cara mendapatkan hasil identifikasi masalah ini melalui proses pengidentifikasian pada bab 1 latar belakang. Nah, dari proses pengidentifikasian didapatkan identifikasi masalahnya adalah siswa cenderung berkomunikasi dengan rekan sejawatnya. Kemudian, apa? Guru masih menggunakan center, ceramah. Guru tidak menggunakan variasi model dalam menyampaikan pembelajaran. Siswa cenderung bosan. Nah, hasil inilah nantinya diletakkan pada identifikasi masalah. Jadi, identifikasi itu hasil, sedangkan prosesnya itu berada pada bab 1 latar belakang. Kemudian yang ketiga ada batasan masalah. Nah, batasan masalah ini dapat dibuat setelah adanya identifikasi masalah. Kan seperti rendahnya hasil belajar siswa tadi. Kemudian, siswa yang cenderung berkomunikasi dengan rekannya. Nah, dari sinilah nanti akan dibatasi masalahnya apa aja. Itu. Tujuannya tadi agar penelitiannya terarah. Yang keempat ada rumusan masalah.
Dalam menentukan rumusan masalah itu ada rumusnya, yaitu apakah dan bagaimana. Kalau apakah berarti apakah ditambah terdapat atau ada ditambah judul. Kalau menggunakan bagaimana ditambah judul tanda tanya. Contoh, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model Teams Games Turnamen pada tema 1 subtema 3 cuaca di kelas 3 SDN 060923 Medan Amplas. Itu contohnya. Kemudian yang kelima adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berarti apa tujuan kamu laksanakannya penelitian ini tadi? Yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model Teams Games Turnamen. Kemudian yang keenam ada manfaat penelitian. Nah, artinya apa manfaat yang didapatkan dengan dilaksanakannya penelitian ini tadi. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Sebelum masuk ke kajian pustaka, peneliti harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, yaitu peneliti harus mengenali variabel yang telah ditetapkan di judul. Contoh, dalam variabel saya berisikan hasil belajar. Kemudian masuklah kepada definisi konseptual, kerangka berpikir dan hipotesis. Definisi konseptual ini terbentuk atau terlahir dari 3 referensi para ahli terkait variabel yang kemudian disimpulkan oleh peneliti menggunakan bahasa dan pandangan dari peneliti. Nah, nama lain daripada definisi konseptual adalah konstruk dan kesimpulan. Jadi, definisi konseptual ini kesimpulan dari 3 referensi para ahli. Nah, kemudian yang kedua ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini berisikan penjelasan atau pemaparan dari masalah. Atau dengan kata lain, simpul besar dari masalah yang ada di latar belakang. Kemudian yang ketiga ada hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini bisa diambil ditarik dari kerangka berpikir, berarti kesimpulan dari kerangka, kesimpulan akhir dari kerangka berpikir. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini berisikan yang pertama, metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, kemudian waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, yang pertama adalah metode penelitian. Berarti berisikan tentang penelitian apa yang digunakan. Contoh, penelitian ini adalah tindakan kelas yang terdiri dari beberapa siklus. Kemudian yang kedua ada desain penelitian. Dalam mencantumkan desain penelitian ini harus berdasarkan referensi atau para ahli, yang dimana ada siklus yang menurut Chemis dan juga siklus menurut MC Toggert. Nah, berarti penelitian ini adalah tindakan kelas yang terdiri dari beberapa siklus, diantaranya sebagai berikut. Cantumkanlah siklus ataupun desain dari PTK tadi. Yang ketiga ada subjek dan objek. Subjek berarti penelitian ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada siswa kelas 3 SDN 060923 Medan Amplas. Objek berarti variabel ini ditujukan kepada siapa? Ya kan, variabel ini ditujukan kepada hasil belajar. Upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model TGT di kelas 3 tema 1 subtema 3 cuaca SDN 060923. Yang keempat ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, dalam hal ini berisikan tentang kapan. Berarti tanggal 26 Januari Senin 26 Januari 2023. Di mana? Di SD 060923. Saat semester apa? Semester genap. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari bulan Januari sampai bulan Maret. Yang kelima ada prosedur atau pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang berisikan tentang penjabaran siklus dari desain PTK. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang pertama perencanaan berisikan RPP, materi, bahan ajar, media, LKPD, dan juga penilaian. Pada tahap ini, peneliti harus menentukan terlebih dahulu materi apa nih yang mau dituju. Setelah itu barulah peneliti menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana dalam menyusun RPP ini, peneliti menyesuaikan kembali dengan kurikulum yang telah diimplementasikan oleh sekolah. Jadi nggak asal-asalan. Nah, kemudian setelah membuat RPP, ya kan, kemudian peneliti ini membuat bahan ajar yang akan diajarkan nantinya. Nah, untuk membalancekan atau siswa lebih paham lagi dengan materi yang diajarkan, maka apa? Guru perlu membuat yang namanya media pembelajaran yang konkret, baik itu visual maupun audiovisual kepada siswa. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah siswa paham atau tidak nih dengan materi yang diajarkan, maka apa? Guru membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah itu, untuk mengetahuinya, lulus atau enggaknya nih, maka apa? Guru membuat penilaian kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan. Setelah semua rencana pembelajaran ini setelah disiapkan, maka apa? Dilaksanakanlah, diimplementasikanlah oleh guru di sekolah yang dituju tadi, atau oleh peneliti di sekolah yang dituju tadi. Dengan menggunakan rencana pembelajaran RPP media bahan ajar, kemudian LKPD dan penilaian. Yang ketiga ada pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan oleh observer atau rekan sejawat, boleh juga guru lain yang menilai baik pelaksanaan dari guru maupun respon dari siswa tadi. Jadi guru dan siswa itu diamati oleh observer menggunakan lembar observasi siswa dan guru. Nah, pelaksanaan pengamatan ini pun dilakukan saat proses pembelajaran dimulai dan sampai akhir proses pembelajaran selesai. Kemudian yang keempat ada refleksi. Nah, refleksi inilah nantinya kesimpulan dari si observer terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, ternyata dari pengamatan yang dilakukan oleh observer didapati bahwasannya siswa kelas 3 SD 060923 pada materi cuaca mereka masih belum dapat menyampaikan ataupun mengajukan penyelidikannya secara lisan ataupun tertulis. Hal itu dapat dilihat ketika siswa ditanya mereka tidak bisa menjawab. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gurunya sudah melaksanakan sesuai dengan sistematika pembelajaran. Seperti itu di prosedur penelitian. Nah, kalau misalnya pada siklus 1 itu belum atau masih gagal, maka apa? Perlu dilakukan siklus kedua. Setelah berhasil di siklus kedua, berarti apa? Sampai di siklus kedua lah penelitiannya tadi. Yang keenam ada instrumen penelitian atau cara membuat instrumen. Ada 3 bentuk instrumen penelitian. Yang pertama ada angket, ada tes, dan observasi. Dalam membuat instrumen perlu ada beberapa yang diperhatikan, yaitu definisi konseptual, kemudian indikator yang ingin dicapai, misalnya indikator keberhasilan belajar siswa hasil belajar. Kemudian membuat kisi-kisi. Nah, setelah dibuat, maka apa? Dikalibrasi atau disaring. Misal, ada 30 soal, maka disaring. Dicari mana yang lebih tepat lagi menjadi 15. Nah, 15 ini nantinya divaliditas, kemudian direhabilitas, dan jadilah instrumen yang akan nantinya disebarkan kepada siswa. Yang ketujuh itu ada teknik pengumpulan data atau cara penggunaan dari instrumen. Syarat dari penggunaan instrumen ini apabila sudah dibuat instrumennya terlebih dahulu, barulah bisa digunakan. Nah, penggunaannya bisa dilihat dari nama instrumen. Kalau dia hasil belajar, itu tes. Kalau dia berkaitan dengan minat, itu angket atau observasi. Nah, dalam pelaksanaan pengumpulan data atau penggunaan data ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Adanya lapangan, adanya kelas, adanya siswa, adanya guru, adanya perangkat pembelajaran, dan teknik pengumpulan data. Melalui apa? Melalui lembar observasi penelitian tadi. Kalau dia hasil belajar berarti tes. Contohnya, oke. Adapun dalam pelaksanaan teknik pengumpulan data, guru atau peneliti menyebarkan tes hasil belajar ketika proses pembelajaran selesai dilaksanakan atau materi sudah selesai dipelajari, sudah difahami. Yang dimana tesnya ini tuh berbentuk
pilihan berganda atau objektif. Nah, apabila siswa benar dalam menjawabnya, maka siswa mendapatkan nilai 1. Tapi, apabila siswa salah dalam menjawab, maka siswa mendapatkan nilai 0. Nah, setelah siswa mengerjakan, maka apa? Semua kertas siswa akan dikumpulkan menjadi satu yang kemudian akan direkapitulasi data. Kemudian yang terakhir itu ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data inilah cara untuk mengelola data tadi yang sudah disebarkan. Itu akan dihitung melalui apa? Melalui rumus-rumus yang berdasarkan referensi para ahli. Misalnya, rumus menurut Sukanto, rumus menurut Adiduyo, seperti itu.